kan juga UU TPKS ini kan juga menjadi sorotan ya, karena implementasi turunannya ini belum selesai-selesai. Kalau dari periode ini apa yang akan didorong Bu untuk terutama di kepolisian ya? Iya, kita masih berproses ya Mbak ya. Jadi kalau ditanyakan sekarang kita akan melihat kembali, kemudian apa-apa yang belum, kemudian akan menjadi fokus dari program kita di tahun ini gitu. Jadi nanti jadi harus sebelum kita memberikan ini ya memang kita harus kumpulkan data dulu ya Bu ya. Iya. Maksudnya kita akan belajar banyak apa yang menjadi masalah perempuan dan anak, terutama ibu dan anak ya. Kita akan coba menggali sehingga kita tidak memberikan statement-statement yang salah, tapi kita kumpulkan dulu, mendengar dulu apa itu, baru nanti kalau udah ada gongnya bersama dengan ibu, kita berjuang bersama untuk perempuan dan anak. Ibu Menteri, ini kan ada salah satu kasus di Purworejo terutama terkait pemerkosaan adiknya Skaka yang dilakukan oleh 13 orang, bahkan pemerkosaan itu terjadi dalam 1 tahun penuh. Ini dari Kementerian PPA akan melakukan apa? Itu sudah lama ya kayaknya kasusnya ya, dan itu biasanya langsung di daerahnya yang menangani, dan sekarang lagi diproses untuk penyelesaiannya untuk lebih tuntas gitu. Berarti Kementerian PPA nggak akan asistensi khusus karena ini terjadi 1 tahun penuh? Kita memonitor aja, memonitor dan memastikan apakah korban ini dilayani dengan baik, kemudian apakah sampai selesai persoalannya. Nah, bila nanti itu tidak selesai baru kita, karena kita harus menghargai teman-teman yang di daerah, mereka juga punya punya kewenangan untuk menyelesaikan. Jadi nanti bila itu tidak terselesaikan, kami akan ikut menyelesaikan. Tapi kami tetap memonitor gitu. Bu Menteri, ini kan juga kasusnya juga cukup dekat. Yang baru-baru ini ada kasus yang di Pejaten, ada anak kecil yang disandera. Ini juga apakah menjadi atensi juga dari Kementerian PPA? Iya, kalau tidak salah baru kemarin ya, ini juga sudah didampingi, kita lihat prosesnya seperti apa. Saya belum berani mengambil kesimpulan karena kita belum tahu informasinya yang si pelaku ini dia halusinasi. Jadi katanya dikejar orang banyak, jadi dia harus megang anak kecil supaya dia selamat gitu. Tapi kita belum tahu, itu penjelasan yang saya lihat tadi di televisi. Tapi pastinya seperti apa mungkin kita harus menanya lebih jauh lagi gitu ya. Bu Menteri, ini kan tadi juga Komnas Perempuan rapat sama Balik ya, dan salah satu yang dititipkan itulah merampungkan RUU PPRT ya Bu. Nah ini kalau dari Menteri P3A sendiri ini melihatnya bagaimana? Apakah turut mendorong juga, karena ini kan sudah dari 2004 ya belum beres-beres gitu Bu? Kayaknya itu sudah dialihkan ke KSP ya, Kantor Staf Presiden, karena memang banyak hal yang menjadi pertimbangan. Kalau seandainya undang-undang itu jadi, kita harus melihat dampaknya juga, bukan sekedar menyetujui, tapi harus dikaji lebih dalam. Dan sekarang sudah ditangani oleh KSP. Sedikit tentang UU KIA yang baru ini. Nah, ini kan UU KIA ini kan walaupun juga dianggap sebagai wadah untuk memperjuangkan ibu dan anak, tapi ini ada beberapa yang disoroti. Salah satunya adalah alokasi cuti untuk ibu, yang dimana alokasi cutinya ini bisa sampai 6 bulan, tapi di satu sisi untuk ayahnya sendiri cutinya ini tidak timpang. Nah, ini ada kekhawatiran sebenarnya dari aktivis gender juga melihat bahwa pemberian cuti yang timpang ini justru makin berat gitu untuk ibu, karena dari sisi penerimaan kerja gitu misalnya melihat wah perempuan ini cutinya lebih banyak dan menjadi pertimbangan segala macam. Nah, ini sebagai dari Kementerian PPA ini apakah menjadi sorotan juga, karena ini kan juga UU baru dan juga pertepatan gitu dengan kepemimpinan ibu sekarang. Ya, mungkin kita akan pelajari lebih dalam lagi, dan mungkin butuh sosialisasi. Mungkin cuti 3 bulan bisa menjadi 6 bulan untuk kasus-kasus tertentu dalam kondisi tertentu. Jadi mungkin ini masih sangat fleksibel sekali gitu. Iya, makasih ya. Terima kasih Bu. Mari.
Dukcapil DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syed Nuri, nomor anggota 515 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Yang ketiga, penguatan norma positif dan perlindungan anak. Tugas 7 memberi layanan laporan kepada pihak berwajib dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang